Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, aku dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan software pada perangkat lunak. Kemudian sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Pertama ada Bimo Prawang dengan NIM J0404 dari 1156. Kemudian ada saya sendiri, sertifikat sebelumnya dengan NIM J0404 Kemudian ada Cika Haya dengan NIM J0404 ada Dava Julkisli dengan NIM J0404221103 dan kemudian ada Dimas Agung dengan NIM J0404221011. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih metodologi itu. Jadi metodologi pengembangan software itu merupakan kerangka kerja atau pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, ataupun mengontrol proses pengembangan perangkat lunak. Nah, metodologi ini tuh bisa mencakup dari praktiknya, tekniknya, kemudian prosedurnya, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk perangkat lunak yang dihasilkan. Nah, dengan adanya pemilihan metode pengembangan yang tepat ini, proyek bisa dikerjakan dengan baik dan bisa tercapai. Kemudian ada beberapa metode dalam pengembangan software ini. Perkenalkan, nama saya Cika Haya Sabila dengan NIM J0404221067. Saya akan membahas pembahasan selanjutnya yaitu metodologi. Adapun metodologi yang kelompok kami ambil yaitu terdapat Agile, Waterfall, dan juga Scrum. Adapun Agile yaitu metodologi Agile dirancang untuk memperbarui metode waterfall yang kurang fleksibel, meskipun sudah mengadopsi cara yang baru, tetapi alur kerja masih menggunakan cara yang tradisional. Kemudian terdapat waterfall yang merupakan metode pengembangan dari tradisional. Konsep metode ini adalah pengerjaan yang dilakukan secara tertata, berurutan, serta linear. Dan yang ketiga yaitu Scrum. Metode Scrum adalah metode turunan dari Agile. Singkatnya, Scrum berasal dari Agile. Metode ini digunakan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan kerja tim yang lebih efektif. Nah, di sini kita mulai membahas Agile. Agile adalah pendekatan interaktif untuk pengelolaan proyek dan pengembangan perangkat lunak yang membantu tim memberikan nilai kepada pelanggan lebih cepat dan dengan lebih sedikit hambatan. Adapun tahapan Agile yaitu yang pertama, di tahap ini tim mendefinisikan tujuan dan skop awal proyek, menentukan kebutuhan dasar dan mengembangkan visi produk. Dan yang kedua yaitu tim dibentuk, roles ditetapkan, dan backlog produk disusun yang berisi daftar tugas dan fitur yang perlu dikembangkan. Dan yang ketiga yaitu tim melakukan serangkaian sprint di mana setiap sprint melibatkan pengembangan, pengujian, dan integrasi fitur yang baru, serta dipilih dari backlog. Yang keempat yaitu di akhir setiap sprint, produk increment di-review bersama pemangku kepentingan untuk mengumpulkan umpan balik dan menyesuaikan prioritas selanjutnya. Yang kelima, setelah semua fitur penting dikembangkan dan diuji, produk diluncurkan atau diterapkan untuk digunakan oleh pengguna akhir. Dan yang keenam, tim terus memantau dan memperbaiki produk berdasarkan umpan balik pengguna untuk memastikan kinerja dan keandalan yang berkelanjutan. Di sini kita akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari Agile. Adapun yang pertama, yang kelebihannya yaitu responsif terhadap perubahan. Agile memungkinkan tim untuk merespon perubahan kebutuhan dan prioritas dengan cepat, serta kolaborasi tim yang intens. Agile mendorong kerja tim dan kolaborasi yang erat, yang meningkatkan kualitas dan kepuasan kerja. Adapun kekurangan Agile yaitu perencanaan jangka panjang yang kurang. Agile itu lebih fokus pada iterasi jangka pendek yang bisa menyulitkan perencanaan jangka panjang. Kemudian membutuhkan komitmen penuh tim. Agile membutuhkan keterlibatan aktif semua anggota tim yang bisa menjadi tantangan jika tidak semua anggota terbiasa dengan pendekatan ini. Kenalkan, nama saya Dimas Agung Putra dengan NIM J0404221011. Jadi, kapan sih metodologi Agile ini cocok untuk digunakan?
Jadi yang pertama yaitu cocok untuk proyek yang kebutuhan dan solusinya berkembang seiring waktu berdasarkan umpan balik pelanggan dan pengguna akhir. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah efektif untuk tim yang memiliki budaya kolaboratif dan adaptif serta memiliki kemampuan untuk bekerja dengan mandiri dan tanggap. Selanjutnya, waterfall. Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak sekuen yang mengikuti serangkaian tahap tetap seperti analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Oke, seperti yang kita lihat di samping yaitu untuk waterfall ini adalah menurun ya, per tahap demi tahap. Oke. Oke. Jadi tahapan waterfall yang pertama itu adalah mendefinisikan dan mendokumentasikan semua kebutuhan dan spesifikasi proyek secara detail. Yang kedua adalah mengembangkan desain sistem yang mencakup arsitektur antarmuka pengguna, antarmuka pengguna dan layout data. Yang ketiga yaitu mengkodekan dan mengintegrasikan sistem berdasarkan desain yang telah disetujui. Yang keempat yaitu melakukan serangkaian tes untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kelima, menginstal sistem di lingkungan pengguna akhir dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Yang keenam, yaitu menangani masalah operasional yang muncul dan membuat pembaruan sistem jika diperlukan. Ya, waterfall. Jadi, apa sih kelebihan dan kekurangannya waterfall? Oke, jadi kelebihan yang pertama yaitu mudah diatur dan diukur. Jadi kemampuan proyek ini dapat diukur dengan mudah karena sifat linearnya dari model ini. Yang kedua yaitu struktur yang terdefinisi dengan baik. Jadi maksudnya itu adalah review yang mendukung kejelasan dan organisasi. Jadi selanjutnya adalah kekurangan. Oke, kekurangan yang pertama yaitu resiko tinggi dan ketidakpastian. Itu artinya ada keterlambatan dan masalah seiring tidak terdeteksi sampai fase pengujian. Selanjutnya adalah rigid dan kurang fleksibel. Maksudnya itu adalah tidak mampu mengakomodasi perubahan kebutuhan dengan mudah setelah fase awal. Selanjutnya, kapan metodologi waterfall ini cocok digunakan? Yang pertama, persyaratannya itu jelas dan stabil. Cocok ketika semua kebutuhan proyek sudah jelas dan tidak berubah. Kemudian ada proyek skala kecil, efektif untuk proyek dengan kecakupan dan kompleksitas yang terbatas. Yang ketiga ada kepatuhan regulasi, yaitu ideal untuk industri dengan regulasi yang ketat. Keempat ada timeline dan anggaran ketat, memungkinkan perencanaan dan prediksi yang akurat. Kelima ada tim berpengalaman dengan metode tradisional. Biasanya tim sudah terbiasa dengan pendekatan ini. Yang terakhir ada butuh dokumentasi ekstensif, biasanya setiap fase menghasilkan dokumentasi yang detail. Selanjutnya ada metodologi Scrum. Scrum adalah kerangka kerja pengembangan agile yang mendukung tim dalam menghasilkan nilai melalui solusi adaptif untuk masalah yang kompleks. Berikut ada kerangka kerja dari Scrum proses. Yang pertama ada product owner, dia melakukan user stories atau product vision. Selanjutnya ada product backlog. Kemudian ada planning meeting. Selanjutnya juga ada sprint backlog. Nah, di sini juga ada yang namanya sprint. Biasa sprint itu 2-4 minggu. Di sini biasanya dev team berkolaborasi sama Scrum Master. Selanjutnya ada deployment. Dan jika ada opsional yang terakhir bisa ditambahkan sprint review maupun sprint retrospektif. Nah, selanjutnya ada tahapan Scrum, perencanaan sprint atau sprint planning. Yang pertama ini, tim Scrum dan Product Owner berkolaborasi untuk memilih item backlog yang akan dikerjakan selama sprint berikutnya. Yang kedua ada sprint, biasanya periode waktu tetap biasa 2-4 minggu. Ketiga ada Scrum harian atau daily Scrum, pertemuan singkat setiap hari untuk sinkronisasi aktivitas. Yang keempat ada pengembangan atau development, fase aktif di mana tim mengerjakan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam sprint. Kelima ada ulasan sprint. Di akhir sprint, tim mempresentasikan apa yang telah mereka kembangkan kepada pemangku. Yang keenam ada retrospektif sprint. Tim melakukan refleksi terhadap sprint yang baru saja selesai untuk diidentifikasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk sprint berikutnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Scrum. Jadi Scrum ini itu juga punya kelebihan, namun juga ada kekurangan nih. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama, fleksibilitas dan responsivitas. Nah, Scrum ini memungkinkan tim untuk mengadaptasi dan merespon perubahan dengan cepat. Kemudian, Scrum ini juga mampu berkolaborasi dan komunikasi. Nah, metodologi ini mendorong kerja tim dan komunikasi terbuka untuk meningkatkan transparansi dan kolaborasi. Nah, kekurangan dari Scrum ini sendiri yang pertama, pembelajaran dan adaptasi.
Memerlukan waktu untuk tim agar dapat menguasai proses Scrum dan bekerja secara efisien. Yang kedua ada tergantung pada komitmen tim. Nah, keefektifan Scrum sangat bergantung pada dedikasi dan keterlibatan setiap anggota tim. Saya dapat Zulfisti dengan NIM J0404221103. Kapan metodologi ini cocok digunakan? Scrum sendiri cocok digunakan saat proses project itu membutuhkan perubahan yang dinamis yang banyak. Jadi proyek-proyek yang tidak terlalu pasti pada akhirnya cocok menggunakan metodologi Scrum ini. Selanjutnya ada pengembangan yang kompleks. Jadi ideal untuk proyek kompleks dengan banyak fitur. Mengapa? Karena Scrum sendiri menerapkan proses iteratif. Jadi jika proyek akhir tersebut tidak diketahui, masih belum diketahui, maka Scrum ini cocok karena modelnya itu iteratif dan fleksibel. Selanjutnya ada pengiriman cepat, di mana memungkinkan rilis cepat melalui sprint pendek ya. Lalu ada kolaborasi intensif, di mana efektif untuk tim dengan komunikasi yang rutin, karena memang metode Scrum ini membutuhkan komunikasi tim yang sangat baik. Selanjutnya ada tips tim cross functional, di mana tim memiliki keahlian lengkap untuk menyelesaikan sprint. Selanjutnya adalah keterlibatan klien, di mana klien aktif dalam pengembangan. Karena Scrum ini sendiri berjalan membutuhkan feedback dari si kliennya juga, gitu. Selanjutnya di sini kita sudah memiliki beberapa sumber yang sudah dirangkum menjadi poin-poin penting. Nah, dari saran sendiri, untuk memaksimalkan efektivitas metodologi pengembangan seperti Agile, Waterfall, dan juga Scrum, maka penting untuk memilih metodologi yang sesuai dengan kebutuhan dan sifat proyek. Seperti itu. Jadi, kita perlu memberikan pelatihan cukup kepada tim, lakukan evaluasi rutin, dan juga pastikan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan, karena kita membutuhkan feedback dari para pemangku kepentingan, seperti itu. Lalu adaptasi cepat berdasarkan feedback dan kolaborasi erat antar tim adalah kunci untuk mencapai hasil optimal dalam pengembangan software atau perangkat lunak. Kesimpulannya, metodologi pengembangan perangkat lunak seperti Agile, Waterfall, dan Scrum menawarkan kerangka kerja yang berbeda, gitu. Jadi untuk memulai peradaban efektif, kita perlu memilih metodologi-metodologi yang memang cocok untuk proyek itu sendiri. Agile menekankan pada adaptasi dan iterasi yang cepat. Itu cocok banget untuk adaptasi seperti proyek banyak tidak pastian. Jadi proyek yang hasil akhirnya masih belum diketahui atau membutuhkan fleksibilitas tinggi. Selanjutnya ada waterfall, di mana pendekatannya linear dan sistematis. Jadi ideal untuk proyek dengan persyaratan jelas, stabil dari awal hingga akhir. Karena memang pada metode waterfall tidak bisa melakukan rollback atau melakukan modifikasi step pada berjalannya metode ini. Selanjutnya ada Scrum, di mana sebuah kerangka kerja dalam Agile mendorong kolaborasi tim dan pembelajaran cepat melalui sprint pendek dan feedback reguler. Maka dari itu, Scrum tersendiri sangat membutuhkan feedback. Lalu cocok untuk proyek memerlukan inovasi dan adaptasi yang cepat. Nah, itu dia presentasi yang dapat tim kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.